Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar para sahabat dimanapun anda berada? Mudah-mudahan selalu diberi kemudahan dan diberi kelancaran. Amin Allahumma amin. Kali ini kita coba satu video atau konten ya. Ini terkait CVT ya. Kita membahas tentang CVT. Gimana kondisi CVT di angka kilometer 6.800 ya. Untuk ideal bongkar CVT. Ideal bongkar CVT atau perawatan CVT itu untuk recommended untuk teman-teman para pemilik motor matic ya, direkomendasikan di angka 6.000 km itu kisaran 6.000 7.000 itu disarankan untuk melakukan perawatan, pemeriksaan dan pembersihan bagian CVT. Nah, ini kita coba periksa dan kita coba lihat kondisi CVT di angka 6.000 km itu seperti apa kondisinya. Apakah masih bagus ataukah sudah ada banyak kotoran-kotoran yang nempel atau yang sudah ada sisa-sisa gesekan ataupun apapun itu di bagian komponen-komponen CVT. Apakah ada material-material yang harus kita bersihkan atau ada yang harus diganti kah? Jadi kita coba lihat, kita coba periksa. Jadi kita rekomendasi kilometer 6.000 km itu harus ada melakukan pembersihan dan pemeriksaan bagian CVT itu. Kita lihat kondisinya seperti apa di kilometer 6.000. Oke, lanjut teman-teman. Pertama-tama teman-teman silahkan bongkar bagian cover filter udara dan teman-teman juga bongkar bagian cover crankcase. Yuk kita bongkar saja. Wajib kita bongkar, wajib kita periksa untuk bagian filter udara juga ya teman-teman. Jadi kita bongkar cover, bongkar crankcase bagian CVT ini juga, terutama bagian-bagian yang akan kita tuju, yang akan kita periksa, yaitu bagian CVT untuk memeriksa di kilometer 6.000 itu kondisi CVT-nya seperti apa ya, untuk komponen-komponennya ataupun dari tingkat keausannya atau kerusakannya ataupun masihkah dalam kondisi Oke, baik, tidak ada yang harus dilakukan pergantian ataupun tidak ada yang harus dilakukan repair ya. Karena ini kita pastikan dulu di angka 6.000 km itu kondisi dari pibel atau istilahnya bagian komponen-komponen seperti itu seperti apa ya. Lanjut ke pelepasan bagian baut-baut. Ini baut-baut CVT atau cover CVT nya. Kita wajib lepas semua untuk membuka bagian cover crankcase CVT. Kita coba lihat kondisinya ya teman-teman. Nah, ini bagian filter CVT. Nah, teman-teman harus juga diperiksa dan dipastikan kondisinya seperti apa untuk bagian filter CVT. Jika masih oke, teman-teman silahkan bersihkan saja. Tapi jika udah terlalu banyak kotorannya, teman-teman silahkan ganti saja untuk bagian filter CVT-nya. Nah, ini kita coba buka, kita coba lihat. Nah, ini kondisi dari bagian crankcase di sini. Nah, ada hitam seperti ini teman-teman ya. Ini sisa-sisa gesekan antara bibel dengan puli, jadi banyak menimbulkan kotoran seperti ini, sisa gesekan ya. Nah, di sini perlunya untuk melakukan pembersihan atau perawatan bagian CVT itu seperti ini ya. Kita rekomendasikan di angka 6.000 km itu seperti yang kita lakukan seperti ini ya. Jadi kita bersihkan, kita buka, nanti kita bersihkan satu persatu bagian komponen-komponennya. Kondisinya seperti ini teman-teman. Di angka 6.000 km itu ada sudah banyak kotoran-kotoran yang menempel, jadi silahkan dilakukan perawatan. Nah, ini kita coba buka bagian poli sekunder primernya dan juga bagian sekundernya kita coba buka juga. Kita coba lihat komponen-komponen yang ada di bagian CVT ini seperti apa di angka 6.000 km. Ini bagian polinya ya. Nah, ini masih oke. Ini bagian dari katosis. Nah,
ini kampas koplingnya sudah agak hitam seperti ini teman-teman, nanti kita bersihkan saja, masih tebal, ketebalannya masih oke. Nah di sini juga kita lihat bagian dari oli seal juga ini masih oke. Nah di sini banyak terjadi penumpukan. Nah ini, nah lihat, nah di sini. Jadi ini fungsi kita merawat atau melakukan maintenance perawatan itu ya seperti ini, banyak sekali kotoran-kotoran yang nempel ya teman-teman. Nah ini yang harus kita bersihkan, yang harus kita hindari, karena untuk kondisi seperti ini jika dibiarkan takutnya ada, dan memang efeknya pasti ada ketika komponen CVT sangat kotor ataupun kondisinya tidak terawat. Jadi untuk keawetan dari komponen-komponen ini juga bisa dikurangi untuk waktu jaraknya ya, atau istilahnya keawetannya. Nah ini juga kita bisa lihat, ini kondisi 6000 km untuk bagian roller juga sudah ada kena nih. Nah ini rollernya ya teman-teman. Nah ini untuk bagian dari rumah rollernya juga seperti ini, sangat kotor. Dan teman-teman juga lihat juga bagian slider ini sudah agak kocak seperti ini, jadi ada bunyi kalau istilahnya kasar. Teman-teman silahkan periksa juga bagian slider ini. Nah ini ternyata seperti inilah ya kondisi di angka 6000 km di bagian komponen CVT teman-teman ya. Jadi sangat penting, sangat bermanfaat kalau kita untuk sering dan selalu teratur untuk melakukan pembersihan atau pemeriksaan di bagian-bagian komponen-komponen CVT. Oke, itu seperti itu. Dilanjut untuk teman-teman mekanik untuk langsung pembersihan atau perawatan untuk bagian komponen ininya ya. Mungkin teman-teman nanti kita juga lihat ya bagian pulinya, bagian komponen-komponen grease-nya kita coba lihat apakah harus ada melakukan pergantian di bagian komponen ini ataupun hanya sebatas melakukan pembersihan saja. Oke, itu ya. Untuk bagian dari yang sekunder, nah ini bagian kopling ya. Nah di sini juga sudah ada sedikit, nah ini di angka 6000 km sudah ada percikan atau istilahnya cipratan-cipratan dari grease atau stempel yang nyiprat ke sini. Nah ini beresiko nantinya kalau dibiarkan, nah, ada rembesan seperti ini. Nah ini udah nempel di bagian dari pernya, ini ada stempel yang keluar, ini resiko gerdek ya. Nah bocornya dari mana teman-teman? Nah bocornya dari sini. Nah untuk dari seal yang bagian seal ini udah bocor. Yuk kita buka teman-teman, lihat kondisinya, atau ini bocornya dari mana, dari sini, dan sumbernya dari mana. Yuk kita bongkar saja. Nah teman-teman tinggal seperti itu diputar ya. Untuk yang kondisi masih bagus, masih oke. Nah ini, nah teman-teman bisa lihat ya, untuk kondisi stempel ini sudah mulai berkurang karena memang ada sudah bocor di bagian dari seal ininya ya. Ini angka 6000 km kondisinya sudah seperti ini ya. Apalagi jika lebih dari itu teman-teman tidak ada lakukan perawatan, otomatis banyak spare part atau banyak yang harus teman-teman rawat atau ganti ya. Jadi untuk menghindari banyak part yang diganti, lakukanlah perawatan seperti ini untuk supaya kondisi spare partnya awet ya teman-teman. Oke, jadi ini kebocorannya di sini. Jika ini kondisinya tidak ada lubrikan atau istilahnya stempelnya udah habis, nah ini otomatis kerusakan atau potensi kerusakan semakin besar. Nah ini kondisinya seperti itu, cara kerjanya seperti itu teman-teman, naik turun ya. Nah jadi harus dilumasi dengan menggunakan grease atau stempel. Lanjut kembali teman-teman sambil menunggu konfirmasi dari pemilik kendaraan. Ada beberapa part yang harus kita lakukan regenerasi, yaitu o-ring bagian atau seal bagian dari puli sekunder, dan o-ringnya juga wajib dilakukan pergantian. Jadi kita tarik kesimpulan, kilometer 6000 untuk motor matic teman-teman ya, silahkan dirawat, dilakukan secara berkala untuk perawatan dari bagian CVT untuk menghindari jajan yang berlebih atau konsumtif ataupun pembelian spare part yang berlebih
gara-garanya kita telat perawatan atau telat penanganan ketika ini sudah ada kebocoran seperti ini ya. Resiko semakin besar untuk pembelian komponen-komponen spare partnya ya. Jadi teman-teman, kita himbau, kita ingatkan untuk teman-teman pemilik motor matic. Jadi kondisinya 6000 itu sudah ada yang harus diganti dan pastinya sudah ada yang harus dibersihkan. Nah, contoh. Nah. Teman-teman. Ini sisa gesekan antara tibial dengan puli. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nanti kita bersihkan. Ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi video ini bukan edukasi tentang cara pasang, cara bongkar, atau cara perbaikan, cuman untuk kali ini jadi kita melihat kondisi terkini bagian CVT supaya teman-teman ada istilahnya sedikit informasi atau kapan sih saya harus perawatan CVT, atau setiap kilometer berapa sih saya harus melakukan perawatan CVT. Nah, di video ini kita lakukan itu, kita informasikan itu supaya teman-teman motornya awet ya, tidak terlalu banyak keluar biaya ketika suatu saat nanti sudah kilometer jauh motornya sudah ada mogok atau sudah ada terasa bergeredek ataupun ada bunyi di bagian komponen CVT-nya. Nah, ini video ini yang saya buat untuk teman-teman supaya kita saling menginformasikan, saling memberitahu ya, ini lewat pengalaman dan lewat keseharian kami bahwasanya di angka 6000 km itu sangat-sangat ideal untuk membersihkan dan perawatan bagian CVT. Nanti kelanjutannya di kelipatan 6000 km kemudian pun teman-teman wajib lagi untuk melakukan perawatan CVT. Berarti 12.000 km kemudian teman-teman silahkan bongkar lagi bagian CVT atau periksa lagi bagian CVT-nya untuk melihat kondisi teraktualnya, supaya tetap terawat, supaya tetap awet, supaya tidak mogok dan mengganggu aktivitas perjalanan Anda. Itu saja yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan kita semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya.